Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya untuk selalu memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang berserah diri, sebagai hamba-hambanya yang muslim. InsyaAllah pada pertemuan ini, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan berbincang atau mempelajari seputar hukum-hukum daripada ayat-ayat hukum yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai mempelajari Al-Qur'an ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perhatian yang sangat besar agar kita kaum mukminin mempelajari Al-Quran. Sebab Al-Quran itu merupakan sumber ilmu pengetahuan yang hak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita wajib mempelajari 4 perkara. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, bahawa setiap muslim wajib mempelajari 4 perkara, yakni ilmu mencakup ilmu atau ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu itu. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu itu. Dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, yakni bersabar di atas perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, baik bersabar di dalam menuntut ilmu ataupun mengamalkannya ataupun juga dalam mendakwahkannya. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Wal 'Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu ada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan orang-orang yang senantiasa wasiat mewasiati di dalam kebenaran, dan orang-orang yang senantiasa wasiat mewasiati di dalam kesabaran. Nah, dalam perkara ini semua, untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenali agama Islam, tidak ada jalan bagi kita kecuali hanya dengan mempelajari
Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab untuk mempelajari atau mengenali Allah, mengenali Rasulullah dan mengenali agama Islam, kita membutuhkan dalil-dalil. Kita membutuhkan petunjuk-petunjuk. Dan di antara petunjuk yang paling besar yang harus kita syukuri yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Al-Quran. Kita harus mempelajari Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran itu terdapat keterangan untuk segala sesuatu. Hal ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 89. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami telah menurunkan kitab kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Quran surah An-Nahl ayat 89. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan segala urusan. Di dalam Al-Quran Allah telah menerangkan segala perkara yang baik di dunia maupun di akhirat untuk kita kerjakan, untuk kita datangi. Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan segala perkara yang buruk baik di dunia maupun di akhirat untuk kita hindari dan untuk kita jauhi. Oleh sebab itu kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, marilah kita mempelajari Al-Quran. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, tentu mempelajari Al-Quran itu banyak macamnya. Dan di antara bentuk mempelajari Al-Quran yang harus kita laksanakan sebagai kaum mukminin adalah mempelajari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Agar kita mengerti bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengerti bagaimana caranya kita bermuamalah, bergaul dengan sesama manusia agar sesuai dengan petunjuk dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Juga agar kita dapat mengetahui segala perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini. Sebab sebagaimana telah disebutkan di dalam ayat yang telah dibacakan tadi, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan segala sesuatu di dalam Al-Quran. Bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran itu menjadi keterangan atas segala sesuatu, juga petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahawa Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi kaum muslimin, maka janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita berupa kitab Al-Quran yang telah diturunkan
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mempelajarinya, jangan kita lewatkan waktu-waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang justru bahkan membinasakan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat-ingatlah selalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran dan kelak mengajarkannya kepada orang lain. Jangan kemana-mana, insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini.